podium. Selanjutnya adalah pertanyaan dari pasangan calon 2 kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk bertanya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Yang menjadi persoalan Pak, soal lapangan pekerjaan di Kabupaten Mamasa, sehingga banyak generasi-generasi kita, masyarakat-masyarakat kabupaten menjadi persoalan utama. Karena kenapa? Di Kabupaten Mamasa saya katakan kurangnya lapangan pekerjaan. Apa yang akan lakukan di kemudian untuk bagaimana mengatasi kawan-kawan atau masyarakat kita supaya tidak berpindah ke kabupaten lain, ke provinsi lain untuk mencari nafkah lapangan pekerjaan. Saya kira itu pertanyaannya Pak, silakan dijawab. Baik, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pertanyaan dari sahabat saya Pak Ruslan. Langkah yang akan kami lakukan ketika kami jadi bupati dan wakil bupati bahwa tidak ada cara lain kita berdayakan dan fasilitasi petani. Karena sebagian besar yang merantau hari ini adalah warga masyarakat yang petani. Data kita hari ini bahwa ada 80% warga masyarakat adalah petani. Kenapa dia tidak betah bertani di kampungnya? Karena susah alat pertanian, susah bibit, dan susah mendapatkan pupuk. Sehingga kami ke depan, pupuk, bibit, alat pertanian wajib gratis kepada petani. Sehingga yang merantau di Pindrang, yang merantau di Parepare, yang merantau di Makassar kembali menjadi petani yang profesional di Mamasa. Yang kedua, kami akan mengembangkan destinasi pariwisata. Karena kalau kita mengembangkan destinasi pariwisata, terlalu banyak lapangan kerja yang akan terbuka, baik yang dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh pengelola-pengelola objek, dan juga akan membuka lapangan kerja bagi kaum milenial. Yang ketiga, kami akan memberikan fasilitasi dan bantuan modal terhadap pengusaha UMKM milenial, sehingga mereka begitu selesai studi akan kembali menjadi pengusaha milenial di kampungnya sendiri. Hak ke depan tidak boleh lagi ada warga Mamasa yang jadi penonton di kampungnya. Tidak boleh lagi ada warga Mamasa yang jadi tamu di kampungnya. Tapi orang Mamasa harus menjadi pelaku di kampungnya sendiri. Terima kasih. Saya tambahkan menyangkut masalah tenaga kerja, saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah itu kita harus memberikan kepada anak-anak kita untuk bagaimana supaya terampil. Jadi kita didik, kita lakukan pelatihan-pelatihan supaya siap menjadi tenaga kerja. Jangan hanya pendidikan formal saja yang disiapkan. Pendidikan non formal juga melalui pelatihan-pelatihan itu sangat penting untuk anak-anak kita. Nah, ketika kualitas tenaga kerja kita ini bagus, saya kira pasar tenaga kerja di luar siap untuk menada. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 akan kembali mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 2 menit, kami persilahkan. Iya, saya kira jawaban dari Bapak pasangan 3 itu sudah benar dan tepat. Menambahkan bahwa untuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai cara. Di antaranya meningkatkan investasi, melakukan kerjasama dengan investor swasta, memperbanyak program padat karya, memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Tapi apapun bunyinya, mau meningkatkan, mau membuka lapangan pekerjaan, mau mengembangkan pertanian dan sebagainya, industri dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya, ketika infrastruktur tidak perhatikan, semua itu akan nonsens, tidak akan mungkin terjadi. Harap tenang. Sudah selesai Ibu? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Waktunya masih ada? Sudah selesai? Baik, kalau begitu kita langsung saja kembali berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Kalau paslon 2 sudah setuju dengan apa yang kami jelaskan, komitmen kami ketika saya Bupati, Pak Haji Sudirman menjadi Wakil Bupati, paslon 2 kami akan ajak diskusi bagaimana membangun Mamasa ke depan. Terima kasih. Harap tenang, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya kira ucapan yang sama. Ya. Baik, sudah selesai Bapak-Bapak? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab selanjutnya. Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilahkan untuk duduk kembali dan kami kembali mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk naik ke podium.
Pasangan calon 2, silakan duduk kembali. Bapak Ruslan, silakan duduk. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3 ke pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Data yang ada pada kami bahwa di Mamasa kurang lebih 2.285 kelompok tani. Ada 80% kurang lebih masyarakat petani. Pertanyaan saya, dan ini adalah aspirasi masyarakat, apakah paslon nomor 1 setuju ketika program pupuk, bibit, dan alsintan atau alat-alat mesin pertanian kita gratiskan kepada petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani? Pertanyaan saya, kalau setuju bagaimana caranya, kalau tidak setuju apa alasannya? Terima kasih. Baik, harap tenang, hadirin harap tenang. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai daripada saat Anda mulai berbicara. Baik, pada prinsipnya setuju. Tunggu dulu. Harap tenang. Karena tidak Harap mungkin ada calon bupati dari sini menyampaikan yang tidak baik. Pasti semua menyampaikan program yang baik. Jadi pasti kita setuju, tapi harus rasional, masuk akal. Bisa terrealisasi atau tidak? Bapak tahu data yang kami baca, postur anggaran APBD Mamasa tahun 2023 itu APBD-nya hanya 900 juta sekian, 900 miliar sekian. Nah, belanja langsungnya 500 miliar sekian. Postur anggaran untuk dana pendidikan itu 20%. Kemudian kesehatan itu 10%. Tersisa berapa persen? Kemudian visit. Dari mana anggarannya? Nah, kalau mau pupuk gratis, kan sudah ada program pemerintah. Saya rasa lebih baik kita fokus meningkatkan kuota pupuk subsidi. Saya menanggapi apakah setuju atau tidak. Mungkin kita harus merubah kata-katanya. Akan memberikan bantuan pupuk subsidi, bibit, alat-alat pertanian kepada petani masyarakat kita. Itu wajar, tentunya itu tergantung dengan kemampuan APBD. Kami punya program tahun pertama menyelesaikan defisit. Setelah itu baru kita bisa memberikan bantuan apapun kepada masyarakat dalam bentuk pos-pos bantuan. Tetapi pos-pos bantuan ini tentu disalurkan dalam bentuk UKM, dalam bentuk bantuan-bantuan sosial terhadap kelompok-kelompok tani, usaha kecil, mikro, menengah. Semua ini ada jalurnya, ada aturannya, tidak semata bahwa kita memberikan secara gratis. Yang benar adalah memberikan bantuan melalui APBD Kabupaten Mamasa, melalui mekanisme APBD Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Baik, kita langsung ke paslon nomor urut 3 untuk kembali memberikan tanggapan atas jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih Pak Robin, Pak David. Kalau setuju dengan program kami, yang pertama yang akan kami lakukan ketika kami jadi bupati dan wakil bupati, kami akan mengundang Pak David, Pak Robin, kita rasionalisasi ini APBD. Karena persoalan APBD Mamasa dimulai dari mekanisme perencanaan kita harus kita perbaiki, mekanisme penganggaran kita harus kita perbaiki, mekanisme belanja kita harus kita perbaiki. Pemimpin yang inovatif ke depan harus berani melakukan terobosan. Jangan kita hanya bergantung di APBD 900 juta. Harus ada upaya kita. Bagaimana kita datang di pusat mencari tambahan anggaran, bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan keuangan, bagaimana intensifkan dan ekstensifkan potensi-potensi PAD yang ada. Jangan kita pasrah dengan APBD 900 juta. Itu pemimpin yang tidak punya inovasi kalau hanya mengandalkan APBD. Terima kasih. Saya kira sependapat dengan 01 bahwa memang perlu ada perencanaan yang matang dalam hal pengelolaan APBD kita, karena saya lihat banyak bocoran-bocoran, ya, sehingga memang perlu kita bersinergi, berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk DPR, tokoh-tokoh masyarakat. Perlu kita duduk bersama untuk mengevaluasi kembali APBD kita, karena dana kita ada kurang lebih 970 miliar. Ini kalau dikelola dengan bagus, pasti akan membuat sejahtera masyarakat kita. Jadi memang perencanaannya harus matang betul, tanpa tendensi-tendensi lain, tanpa kepentingan-kepentingan lain.
yang kita harus pusatkan perhatian di sini, bagaimana supaya rakyat kita ini sejahtera. Itu yang perlu kita harus tekan di sini. Ya, saya kira terima kasih. Baik. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, sudah. Baik, langsung saja paslon nomor urut 1 akan kembali mendapat kesempatan untuk merespon tanggapan dari paslon 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Oke, yang pertama, kami paslon nomor 1 tidak berani mengatakan ada bocoran APBD karena ada pejabat di depan kita. Tetapi yang kita mau katakan bahwa tentu ada kelemahan-kelemahan dan ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki pemerintah. Karena itu sebagai calon pemimpin ke depan, kita harus berani berinovasi, berinovatif. Tetapi tentu dalam rangkaian, dalam aturan-aturan, kaidah aturan bagaimana mengelola APBD. Sehingga menjanjikan sesuatu kepada rakyat, tidak asal berjanji, tetapi betul-betul rasional yang bisa dipercaya dan bisa dilakukan. Saya sangat sepakat harus memberikan bantuan-bantuan pupuk, bibit unggul alat pertanian. Tetapi tentu ada mekanismenya. Kalau APBD sudah dimungkinkan untuk pos-pos bantuan dalam bentuk bantuan kepada UKM, bantuan kelompok tani, usaha-usaha kecil. Tentu kenapa tidak? Kami ini putra asli Mamasa, kenapa tidak? Kami berada bersama rakyat karena kami punya niat tulus untuk mau membangun Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Baik, bicara kebocoran anggarannya harusnya tidak elok kita di sini. Kalau bicara kebocoran kita harusnya punya data dan fakta, dan tentunya kalau ada seperti itu tidak akan didiamkan oleh aparat penegak hukum. Nah, yang berikutnya kita bicara tadi, setuju saya merasionalisasi anggaran, Pak WLM tadi sampaikan. Tapi kita akan dihadapkan oleh dua, kita mau yang gratis atau kita yang mau menyelesaikan yang defisit dulu. Kan sederhana, anggaran kita kan ada, bisa kelihatan. Kalau kita fokus menyelesaikan defisit, ya kita fokus defisit, kan tidak mungkin kita melaksanakan program yang gratis-gratis ini bersamaan. Apalagi kalau ada program gratis lagi yang lain seperti BPJS, itu tidak mungkin. Rasa-rasanya tidak cukup anggaran ini. Sebaiknya kita fokus, perbaiki dulu, rasionalisasi dulu, normalkan dulu anggaran kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon 01 untuk kembali duduk, dan kami kembali mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali naik ke podium. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan dari pasangan calon 3 kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan ringan saja, saudaraku Pak Ruslan. Sudah. Terakhir. Bahwa Mamasa adalah salah satu daerah yang rawan banjir, longsor, dan rawan gempa. Katakanlah bahwa daerah kita adalah daerah yang rawan dengan bencana alam. Pertanyaan kami, strategi dan langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Ruslan ketika jadi bupati dan wakil bupati dalam rangka menjaga masyarakat daerah Mamasa ini tidak lagi menjadi daerah yang menakutkan terhadap rawan banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih dari paslon nomor urut 3. Tentunya kami punya solusi. Dengan melihat kondisi kalau hujan turun tentunya kadang banjir, kadang longsor. Tentunya di beberapa daerah, khususnya di wilayah Bambang, Aralle yang tanahnya masih labil Pak, dan wilayah Jalan Poros, Mamasa, Tabang, ini kami sampaikan, kami perlu setiap alat-alat besar harus standby di tiap-tiap 3 wilayah untuk bagaimana bisa mengantisipasi soal kondisi supaya bisa pergerakan pertanian perekonomian di masyarakat Kabupaten Mamasa bisa cepat terselesaikan. Sehingga kami perlu sampaikan konsep kami tentunya memberikan ruang kepada teman-teman UPTD, PUPR untuk menempatkan alat-alat besar di 3 wilayah tertentu di Kabupaten Mamasa.
Saya kira itu dari kami. Kalau masih ada tambahan. Saya tambahkan sedikit bahwa bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi bencana alam dapat dimitigasi seperti kita mulai dari kecil bahwa kita memberikan pendidikan kepada masa kecil kita dari SD dulu, dari TK, bahwa melarang membuang sampah sembarangan dan sebagainya, itu dapat menghindari namanya banjir. Banyak lain mitigasi-mitigasi yang bisa kita lakukan. Terkait Bapak mengatakan menghindari bencana alam tidak bisa dihindari, tapi banyak mitigasi yang bisa kita lakukan untuk menghindari bencana yang disampaikan. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 2 menit, kami persilahkan. Iya, karena kami sejalan jadi ada yang saya setujui. Yang pertama bahwa memang perlu ada pencegahan dari awal. Cara yang akan kami lakukan bahwa melibatkan OPD terkait, memberikan fasilitas pada OPD terkait khususnya BNPB, BPBD, kemudian juga melakukan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana ketika ada bencana yang tiba-tiba. Yang berikut juga bahwa kami akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan air baku dari Mamasa. Salah satunya PLTA Bakaru harus terlibat dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan kita, sehingga lingkungan kita yang notabene sumber air tidak dimanfaatkan secara gratis oleh PLTA Bakaru, tapi harus ada pendapatan, ada manfaat yang tinggal di Mamasa dalam bentuk CSR dan melibatkan masyarakat dalam penanaman atau penghijauan kembali. Yang berikut juga saya setuju dengan Pak Ruslan bahwa 3 wilayah kita akan tempatkan alat-alat berat sehingga kedepannya bisa menanggulangi ketika ada bencana yang tiba-tiba. Tidak harus dimobilisasi dari Mamasa baru kita bisa menanggulangi bencana, tapi harus standby minimal 3 wilayah ada alat-alat yang disiapkan BPBD dalam rangka penanggulangan bencana darurat, sehingga yang kita harus kurangi terjadinya korban jiwa. Material bisa kita selesaikan, tapi korban jiwa sedini mungkin dan seminimal mungkin tidak ada korban jiwa. Itulah yang harus kita kerjakan ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Selain daripada apa yang disampaikan oleh Pak Willem, juga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana supaya ini bencana ini merupakan teman kita, sahabat kita, supaya jangan kita menjadi korban nantinya. Itu yang perlu melalui edukasi atau melalui bintek kepada pelaksana.